Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat main menu, dan sekarang kita akan melengkapi atau membuat form untuk user management. Kita lengkapi juga dengan CRUD-nya, sehingga di form ini kita bisa menambah atau mengupdate user yang ada di database. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Oke, kita lanjutkan mini project kita. Terakhir kita sudah membuat UI buat user management. Coba kita run lagi. Di sini ada admin, user management. Nah, ini adalah form untuk user management. Sekarang kita akan membuat kelas untuk connect ke MySQL. Jadi yang pertama adalah kita klik di main, add new, lalu Python class, choose, class name-nya kita kasih nama conDB. Karena kita tidak terkait dengan UI, ini dibiarkan default aja. Jadi kita langsung next dan finish. Jadi ini adalah sebuah kelas untuk koneksi ke MySQL. Oke, yang pertama kita akan import library MySQL di atas ini dengan perintah import mysql.connector. Oke, seperti yang sudah kita lakukan di seri sebelumnya, yaitu di C++ kita membuat dua fungsi, yaitu query result dan query execute. Di sini kita membuat fungsi satu query result yang menghasilkan data, dan satu lagi adalah query execute. Ini untuk query seperti insert, update, dan delete. Baik, di setiap fungsi kita memerlukan variabel yang dibawa oleh fungsi tersebut untuk instruksi SQL-nya. Berarti di sini kita tambahkan str SQL. Kemudian di bawah juga kemudian perintahnya adalah seperti ini. Ini perintahnya adalah cnx. Ini adalah sebuah variabel. Saya biasa menggunakan variabel ini. Lalu mysql.connector.connect, ini usernya dan passwordnya. Kemudian inilah IP address-nya, sementara localhost. Lalu inilah nama database-nya. Nama database kita adalah dbbank ya kemarin. Lalu const sama dengan cnx.cursor, kemudian execute, inilah variabel instruksi dari SQL-nya. Kemudian dia akan menghasilkan result ini. Hasil datanya kan disimpan ke result, dan result dikembalikan ke program. Kemudian untuk query execute lebih simple, yaitu ini sama dan tidak menggunakan result ya, karena dia tidak menghasilkan data. Jadi langsung commit untuk menyelesaikan eksekusi tadi. Oke, sebagai contoh kita masuk ke user management Py di sini. Di sini kita sudah memiliki sebuah tombol atau push button. Ini kita coba untuk membuat sebuah event listener. Ketika push button jadi diklik, maka dia akan menjalankan fungsi save data, sehingga kita membuat sebuah fungsi namanya save data. Sini kita coba print
Oke, untuk menguji apakah ini jalan atau tidak, kita coba. Kita save. Admin. Kita klik push button di sini. Oke, ini muncul berarti event ini sudah jalan ya. Oke, sekarang kita coba connect ke MySQL kita. Berarti di sini kita membutuhkan import kelas tadi, yaitu conDB. Oke, di sini kita contohnya con sama dengan kita buat objek con, yaitu conDB. Ini conDB ini, kemudian titik nama kelasnya. Oke, nama kelasnya adalah conDB juga. Oke. Kemudian kita buat SQL-nya, yaitu select bintang from table user. Kemudian kita eksekusi dan disimpan ke variable result. Jadi result sama dengan con. Nama fungsinya adalah query result. Perintahnya adalah srSQL. Oke. Lalu kita print result. Coba run. Oke. Di sini ada user management. Kita push button. Oke, ini adalah hasil dari select bintang from table user. Berarti kita udah bisa connect ke MySQL dengan baik. Sekarang mari kita lanjutkan, kita modifikasi form user management. Kita masuk ke sini, user management UI. Oke, ini adalah ini. Kita coba bikin sebuah table. Di sini ada table widget. Kita coba pasang di sini. Oke. Kita pasang. Lalu kita klik kanan yang ada edit items. Kita tambah misalkan ID, lalu username, full name, kemudian password, tambahan lagi adalah group. Oke. Kita oke. Nah, ini akan sebagai headernya. Kemudian kita masuk ke user management Python di sini. Nah, kita sekarang modifikasi ini kita ganti jangan save data tapi load data. Karena kita mengambil dari database, berarti ini load data. Oke, kita hapus. Oke, kita sudah dapat data, yaitu di result ini, sehingga kita tinggal tampilkan dengan menggunakan for loop, yaitu for user, ini bebas ya, variabel bebas, in result. Oke, kita tinggal keluarkan saja. Oke, kita tinggal masukkan ke table dengan perintah seperti ini. Jadi self table widget, kan ini nama objek tabel kita tadi. Lalu set item untuk menulis di cell-nya, yaitu row keberapa, jadi row ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Ini adalah kolomnya, kolom ke 0. Oke. Terus ini adalah objeknya, QTable widget item.
dengan nilai result dengan nilai user ke 0. Nah, ini row-nya kita butuh variabel row di atas, row sama dengan 0. Jadi dia akan berputar 0, 1, 2, 3 sampai barisnya habis ya. Oke. Nah, tinggal kita copy aja ini. Copy sampai 4 kali, oke. Ini kita kasih 1, 2, 3. Ini kan kolom ya, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, dan kolom ke-3. Ini juga vektor ke-1, 2, dan ke-3. Kemudian kita beri row sama dengan row plus 1 supaya dia row-nya nambah ya. Dari sini kita beri informasi panjang dari hasil data kita. Jadi self.tablewidget .setRowCount ini len result, oke. Baik, kita cek lagi. Oh, ini kurang kurung. Oke. Kemudian di data kita untuk ID itu adalah integer, sehingga dia akan bermasalah nanti karena set item itu dia string. Berarti kita tambahkan string untuk merubah menjadi string. Oke, kita coba run ini bank user management, kita push button. Oke, berhasil, tapi grupnya belum muncul. Kenapa? Karena 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ini kurang 1 nih. Berarti kita tambahkan oke, kita run lagi. Save user management, push button. Oke, berhasil ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita melengkapi form kita dengan CRUD, sehingga kita modifikasi form kita. Kita kembali ke user management UI. Oke, ini kita pindahkan dulu. Kita butuh label dan line edit, oke. Ini username, oke. Ini kita copy, kita bikin sampai 4. Password, full name, dan ini grup. Lalu ini objeknya kita edit juga supaya kita mudah mengingatnya. Line edit, user name. Yang ini line edit, full name. Yang ini password. Ya, ini adalah grup. Oke, kalau kita jalankan,
Oke, jadinya seperti ini ya. Jadi kita punya 4 line edit. Nah sekarang kita inginnya ketika table ini kita klik, dia akan menampilkan datanya di line edit ini. Oke, sekarang kita masuk ke user management Python. Agar supaya table tadi diklik bisa melakukan sesuatu, berarti kita akan tambahkan event listener buat table kita tadi. Dengan perintah self.tablewidget, ini adalah nama objek kita. Klik connect ke sebuah fungsi. Sebut saja fungsinya adalah get item. Berarti kita di sini kita membuat sebuah fungsi baru namanya get item. Oke. Lalu untuk mendapatkan baris keberapa kita tadi klik dengan perintah row, ini bebas variabel, kita sebut saja variabelnya row self tabel widget current row. Jadi dia akan menampilkan baris keberapa kita klik tadi. Oke, kita coba print dulu row-nya. Oke, row str row karena dia integer. Kita coba tes. Save all. Admin, user management. Ini datanya. Kita tes, klik sini. Nah, di sini muncul row ke 0. Ini row ke 1. Ini row ke 2 dan ini row ke 3. Sehingga ini udah jalan dengan baik. Untuk menangkap isi datanya, kita dengan perintah. Oke, ini adalah variabel bebas supaya gampang. Row item username self.tablewidget item di baris keberapa dan kolom berapa. Jadi ini row ke ini yang sudah kita klik dan username itu ada di kolom ke 1. Oke. Sehingga untuk kolom yang lain nggak copy aja, ini saya ganti namanya menjadi full name, ini menjadi password, dan ini menjadi grup. Ini 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita sudah dapat nilainya. Tinggal masukkan ke setiap field tadi, setiap objek. Berarti kita tinggal memberi perintah. Ini adalah nama objek dari line editnya, line edit username yang sudah kita ganti tadi. Diisi dengan row item username. Oke. Nah, sekarang tinggal copy aja. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, ini kita ganti juga full name. Ini password. Dan ini grup. Baik, kita tes. Oke, datanya saya klik ini, yes. Edit password, saya klik ini, oke, yes. Udah bekerja dengan baik. Jadi saya bisa mengupdate data yang ada di database atau di tabel ini ketika saya klik sebuah button di sini. Berarti kita butuh sebuah button, ya. Kita kembali ke
user management UI, kita tambahkan sebuah button. Oke, kita tambahkan sebuah button sini. Kita beri nama save. Yang ini kita beri nama load. Oke. Jadi kita save. Ini untuk load data. Oke. Ini kita beri nama push button 2-nya, kita ganti menjadi save. Berarti di user management Python kita kenalkan di sini. Kalau diklik push button save akan menjalankan sebuah fungsi yaitu save data. Jadi kita di sini bikin baru fungsi save data self. Konsepnya gini, save data itu jadi setelah kita ambil datanya, kita masukkan ke database. Berarti kita bikin sebuah, kita buat variabel untuk menangkap username sama dengan self titik line edit username text. Oke, ini perintah ini adalah menangkap isi dari line edit tadi menjadi ke variabel username. Kita copy aja. Ini full name. Ini password. Dan ini group. Username, ini full name. Yang ini password, adalah grup. Setelah itu kita bikin strSQL-nya untuk mengupdate data, yaitu update table user set where username sama dengan username. Setelah itu kita panggil objeknya seperti ini tadi. Oke. Kemudian query execute strSQL. Oke, setelah itu kita load data lagi supaya merefresh tabelnya. Oke, kita tes. Save. User management. Load. Ini saya ganti menjadi 5. Save. Yes. Ini berhasil menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Bella saya ganti jadi teller. Save. Oke, jadi teller. Saya kembalikan lagi jadi CS. Oke. Nama kita ganti Ken Palsmari C titik. Saya save. Oke, sekarang udah titiknya ya. Berarti sudah berhasil dengan baik. Sekarang kita tes, kita cek dulu dengan database yang ada di MySQL dengan menggunakan terminal ini. Menu root db bank select
bintang table user. Oke, sama ya. Ini adalah can semi dan seterusnya. Oke, sekarang kita melengkapi dengan delete. Berarti kita masuk ke manajemen UI, tambah lagi push button. Sebaiknya delete agak jauh supaya tidak salah. Oke, ini kita ganti menjadi delete. Masuk ke Python, kita kenalkan lagi di sini, kasih event listener. Ini delete. Ini kita bikin delete data. Berarti di sini kita bikin sebuah fungsi delete data self. Oke. Konsepnya sama, tapi kalau delete data nggak usah banyak-banyak untuk menangkap data, dia lebih simple. Kita cukup menangkap data username-nya aja. Oke. Jadi username ditangkap di line edit username kemarin, dan ininya sama. Ini aja diganti delete table user where oke, kita jalankan, save, user management, kita load, pilih mana yang mau dihapus. Saya mau menghapus semi, saya delete. Oke, hilang. Kita cek lagi di database. Ya, jadi satu record ini 9 sudah tidak ada lagi di database. Berarti CRUD kita sudah berhasil.